Tapi kita punya buku petunjuk. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang takwa itu Al-Quran. Seluruh kehidupan ini, mulai sebelum lahir sampai kita meninggal, mulai bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi, ada petunjuk di dalam Al-Quran. Tapi karena belum maksimal menggunakan Al-Quran, maka masih banyak laki-laki Muslim yang sudah balik sholatnya setahun pindho. Idul Fitri karo Idul Adha, napa melih yen enten final bal-balan, abot bal-balane. Ya. Kenapa dikatakan agamanya orang bodoh? Bukan karena tidak berpendidikan. Di Al-Quran sini ada bagaimana cara kita menggunakan jilbab. Julurkan jilbabmu ke dadamu. Tapi masih banyak yang ngaku muslimah pakai jilbab bunuh diri. Tahu jilbab bunuh diri? Tuwale ini kenceng neng gulu. Ya kayak. Padahal ayatnya julurkan jilbabmu ke dadamu. Kenapa? Karena orang perempuan punya denko tanpa kaleng 2. Guyu harus ditutupi, mesake wong lanang ora diulati. Eman-eman nggih Pak, obat katarak diulati dudu duweke. Ya, jadi seluruh kehidupan ini ada di dalam Al-Quran. Kenapa tema kita Al-Quran jalan hidupku? Karena kalau bukan karena belajar Al-Quran, saya tidak kuat menghadapi tantangan ketika saya Islam. Tidak kuat menghadapi ujian ketika saya masuk Islam. Ya, tantangannya berat. Ya. Panjenengan masuk Islam, ya, nggak seperti para mu'alaf ada yang diusir. Tadi kalau panjenengan melihat profil saya diancam mau dibunuh, mau dirobek-robek muka saya, mau digantung. Itu sudah saya alami. Lah panjenengan kon linggih maju ya wangele setengah mati. Ya. Nah ini loh Bu, ya. Terus kalau hari Ahad, hari Minggu kami menyebutnya, ibu saya bilang, ibu ke gereja, kamu sekolah Minggu. Saya 3 bersaudara, adik saya yang 1 pendeta di Cimahi Bandung, dosen di sekolah teologi ya. Targetnya dengerin remaja-remaja, dengerin anak-anak muda, fokusnya adalah, fokus yang diinjili adalah anak-anak muda Islam. Kenapa anak muda Islam? Karena anak muda Islam generasi penerus Islam. Saat niki bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan, kalau anak muda Islam malas ke masjid, ngaji tidak, pengajian tidak, lalu bagaimana Islam ke depan? Yeah. Alhamdulillah masjid ini tadi saya melihat sekilas banyak anak muda yang sholat. Tapi di masjid yang lain yang banyak sholat adalah mantan anak muda.
yang banyak sholat. Nah, ibu saya, adik saya yang satu lagi dulunya menginjili di Madura. Obsesinya tidak akan meninggalkan Madura kalau belum bisa memurtadkan kiai. Beberapa tahun yang lalu pulang ke Solo dan aktif menginjili di Solo. Saya sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Tadi saya matur umur 7 tahun, 8 tahun, saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Tuh, 7 tahun, 8 tahun loh. Saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Kalau hari Minggu, ibu saya bilang, ibu neng gereja, kowe sekolah Minggu. Ajak teman-temanmu yang Islam pergi sekolah Minggu. Sekolah Minggu niku TPA-ne wong Kristen. Jadi kalau hari Minggu, teman-teman saya Islam saya ajak sekolah Minggu. Ibu saya bilang, kasih tahu kalau sekolah Minggu dikasih roti. Nanti kalau rajin sekolah Minggu, kalau Natal dikasih sepatu, tas, buku. Tahun 69 niku roti niku barang mewah. Tahun 69 umur saya 7 tahun. Karena saya kelahiran tahun 62, sekarang umur saya 62 tahun. Roti itu barang mewah tahun 69 itu. Yang pakai sepatu niku anake wong sugih. Wanake wong kebanyakan nyeker. Lah akhirnya teman-teman saya yang Islam ikut sekolah Minggu. Dan Pak, tidak ada satupun bapak maupun ibu yang melarang anaknya ikut sekolah Minggu. Maka peran penting orang tua, peran penting orang tua itu membentengi anaknya, membentengi akidah anaknya. Maka Allah berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Berarti disuruh menjaga akidah. Bukan menjaga dari tabrakan mobil, enggak. Tapi diperintah Allah untuk menjaga dari api neraka. Berarti menjaga akidah. Jadi Bapak Ibu, kewajiban orang tua itu menanamkan fondasi agama sejak kecil. Itu usia umur 7 tahun, 8 tahun. Usia remaja, ibu saya bilang, boleh pacaran. Tapi yang kula pacaran podo Kristene diputus sama ibu saya. Suruh pacaran sama yang non Kristen. Maka saya dulu punya pacar Islam, punya pacar Hindu. Tapi ibu saya bilang, minimal yang Islam, yang tadinya rajin sholat, setelah bergaul sama saya tidak sholat, tidak ngaji, tidak ke masjid. Dilalah kulorien SLTA, saya sekolah, saya di kelas, kalau SD SMP saya di sekolah Katolik, SLTA saya sekolah negeri. Dilalah di kelas saya cantik sendiri. Lah sekolah kula STM, kalau sekarang SMK, jurusannya listrik. Ya. Maka saya di kelas cantik sendiri. Wedok dewe,
ayu dhewe, Kristen dhewe, pinter dhewe. Dapat beasiswa. Beasiswanya 12.500, SPP-nya 500 rupiah. Punya uang sisa. Kenapa uang sisanya? Untuk nraktir teman-teman saya Islam. Waktunya sholat, istirahat, ya istirahat kan sholat terusan. Teman-teman saya Islam tak traktir makan. Akhirnya pada enggak sholat. Ripun. Tidak hanya itu, ya. Kulo Natalan, teman-teman saya Islam tak ajak pesta Natal. Pada yen pesta Natal niku ibu kula mesti masak babi. Teman-teman saya Islam tak jak makan iwak babi. Tak bohongi. Coba sedikit. Kalau muntah berarti haram. Kalau ndak muntah berarti halal. Bukannya muntah malah bablas. Kenaan mangan terus. Ya. Ibu bapak, mbak-mbak, mas-mas, ya. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Kemarin, tadi malam, saya dari kemarin ya dari hari Senin, saya nginep di hotelnya Sunan Derajat, Paciran. Lah, dilalah kebetulan bedak saya numplek. Gitu. Lah kula teng Toserbane Sunan Derajat. Lah pelayane cah lanang ngangge kopiah. Nyanyi We wish you Merry Christmas. Ngertos niku lagu napa? Lagu Natal. Pelayane Toserba Sunan Derajat nyanyi lagu Natal, kira-kira bener napa salah? Ayo jangan-jangan yang remaja yang ngono. Sing do guyu-guyu kuwi. Ya. Itu lagu Natal. Termasuk ringtone jingle bell itu juga lagu Natal, Bu. Mbak rungokno kupinge. Ngandani cah nom ki wange wis dikandani meneng ya ngomong ae. Ya. Bayangke wong Islam kok ringtone jingle bell ki ngopo? Makanya itu gunanya tholabe ilmi. Makanya Rasulullah ngendika tholabe ilmi itu hukumnya wajib. Kalau ndak mau tholabe ilmi ya itu tadi kayak pelayannya Toserba Sunan Derajat. Ya. Sayangnya saya belum sempat ngasih tahu dia kalau saya ini mantan Kristen gitu. Ya. Nah ini kenapa perlu saya sampaikan? Karena dengan adanya paham pluralisme agama, menganggap semua agama sama, semua agama baik, semua agama masuk surga, sehingga menganggap ikut acaranya agama lain tidak masalah, padahal ini bermasalah. Natal itu memperingati kelahiran Tuhan dalam tanda kutip Yesus. Kenapa saya bilang dalam tanda kutip Yesus? Karena di Alkitabnya orang Kristen
maupun orang Katolik, Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Arabnya Isa, tidak pernah bilang dirinya Tuhan. Dia bilang, aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Diutus. Diutus niku bahasa Jawane napa? Dikongkon. Yesus itu dikongkon. Siapa yang ngongkon? Tuhan. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan mengkongkonan. Ya. Nah, bagi orang Kristen, Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Lah sekarang Bapak Ibu, karena panjenengan sudah Islam sejak lahir, terus ibu-ibu yang sholat selak kesusu PKK. Bar maca Al-Fatihah surate napa? Al-Baqarah. Napa, Bu? Kulhu. Kok ya padha mau tadi neng dengok ya kulhu, neng kene ya kulhu, enggak dilarang. Tapi ayo dipahami. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu berapa? Esa itu berapa? Satu. Ketika kita mengucap selamat Natal, berarti selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada berapa Tuhan? Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Satu nggih. Tapi kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus. Berarti ada berapa Tuhan? Dua. Menduakan Tuhan, menduakan Allah itu sama dengan musyrik. Dosa musyrik itu tidak terampuni kalau sampai mati tidak mau tobat. Quran surat An-Nisa ayat 48. Orang musyrik tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik. Apa tanduk sing mbok guyu ki apa tanduk? Bu Dewi lucu toh. Kok kamu dari tadi ngelecehin saya, ketawa terus? Apa sih yang kamu ketawain dari saya? Apa Mbak? Iya, kamu yang lagi noleh. Apa yang kamu ketawain dari saya? Dari pertama saya ceramah kamu ketawain saya terus. Sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik neraka jahanam tempatnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Orang kafir dan orang musyrik neraka jahanam tempatnya. Kekal di dalamnya. Panjenengan mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya Tuhan Yesus, berarti bisa membawa kepada kemusyrikan. Jadi jangan termakan propaganda, mengucapkan selamat Natal tidak berpengaruh pada akidah, berpengaruh kepada akidah. Hati-hati anak-anak muda, ya. Apalagi yang termakan paham-paham pluralisme, moderasi agama yang kebablasan. Jangan sampai sekarang ini sudah ada atribut-atribut Natal, ucapan-ucapan selamat Natal, nggak usah download.
Wicah cilik-cilik kuwi ra mudeng-mudeng, nggak usah download-downloadan, nggak usah ikut-ikutan yang topinya center class dan lain sebagainya, pohon Natal dan lain sebagainya, nggak usah ikut-ikutan. Rasulullah sudah mengingatkan, barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Itu Natal. Teman saya Islam do melu Natalan. Tahun baru Masehi, gue yang tahun baru Masehi niku beleh asu. Ngertos asu? Anjing. Temen saya Islam cah lanang-lanang takjak mangan iwak asu. Tak o kandhani nggo obat gatel. Sing gatel lambene gragas. Remaja, tahun baru kita bukan tahun baru Masehi. Tahun baru kita tahun baru Hijriyah. Dan itu ada kaitannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tahun baru Masehi ada kaitannya dengan Yesus. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Dan orang Kristen merayakan. Ndak salah wong Kristen merayakan. Sing salah wong Islam melu-melu Happy New Year. Padahal di Quran nggak ada, hadisnya nggak ada. Lah kok cah nom-nom Islam sholat isya ramangkat malah Happy New Year. Isek ditambahi tiup trompet, tiup trompet budayanya orang Yahudi. Ketika memperingati tahun barunya, orang Yahudi niup shofar. Shofar itu persis trompet kertas yang ada di Indonesia. Maka mbok ras, jangan sampai anak-anak muda Islam ikut-ikutan. Nah, itu Natal tahun baru teman-teman saya Islam tak ajak semua. Usia menikah bapak-bapak, saya menikah pertama sama ketua pengajian yang saya murtadkan. Nggak main-main, ketua pengajian loh yang saya murtadkan. Sekarang kata kuncinya di mana? Kenapa teman saya Islam hanya karena tak traktir makan rasolat, tak ajak Natalan ikut, tak ajak tahun baru Masehi mangan iwak asu melu. Di mana kata kuncinya? Kata kuncinya adalah banyak yang Islam bisa baca Al-Quran tapi tidak paham Al-Quran. Kalau paham Al-Quran, waktunya sholat, yo sholat. Apalagi yang traktir wong kafir. Kan saya kafir ketika itu. Yang gak akan mau. Walaupun saya bohongi. Teman saya Islam saya bohongi. Sekali-sekali ndak usah sholat. Wong saya juga ndak ke gereja. Iya saja saya ndak ke gereja hari Selasa. Lah sing Islam sholate subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lah kok tak apusi gelem? Kalau dia paham Islam, apalagi yang ngajak orang kafir, waktunya sholat lagi, maka dia akan berpegang pada Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum.
Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup, milah itu bisa pola pikir. Milah agama, wong Islam pindah Kristen atau Katolik karena beras, karena supermi, karena beasiswa, karena modal kerja. Sing enom supermi doyan apa meneh Suparmi, Suparman, gara-gara pacar, gara-gara suami atau istri murtad. Ya, Allah sudah memberi info. Harusnya ya, kalau paham Al-Quran, orang kok cah nom Islam ikut-ikutan Happy New Year. Tahun baru Masehi, Februari enten apa? Valentine. Nggak mungkin cah Islam kok melu Valentine Day. Saya yang Kristen aja dulu nggak pernah ikut Valentine Day. Lah Bu Dewi nggak gaul? Ya. Saya gaul, saya dulu penyanyi, saya pemain gitar, saya gitaris. Saya pinter dansa, tapi saya enggak Valentine Day. Kenapa? Kelas 2 SMP, saya pulang sekolah, matur kali ibu kula, Bu, nanti sore masuk sekolah lagi ngopo? Misa niku kebaktiane wong Katolik. Misa apa? Misa Santo Valentinus. Apa kata ibu saya? Buka Alkitab, cari nama Valentinus. Jangankan nama Valentinus, perintah beragama Kristen itu ndak ada di dalam Alkitab. Boten enten, yen enten saya ndak masuk Islam. Perintah beragama Katolik yang ndak ada di Alkitabnya orang Katolik. Kalau ada saya ndak masuk Islam. Ndak ada di dalam Alkitab itu memperingati kematian Santo Valentinus. Ibu saya bilang rasa mangkat kuwi perayaane wong Katolik, kita orang Kristen Protestan. Lah kok anake wong Islam sekuntum mawar merah sekotak permen coklat Happy Valentine kuwi kulaan saka ngendi? Makanya bodohnya bukan karena tidak berpendidikan, tapi kita punya petunjuk dari Allah, kita belum maksimal menggunakan. Ya. Kalau Bu Dewi yang tadinya aktivis gereja, gitu? Kenapa masuk Islam? Pengen tahu enggak? Kenapa saya masuk Islam? Karena pengen masuk surga. Dan setelah saya mencari mulai umur 13 tahun, ketemunya umur 37 tahun ketika saya ke toko buku Kristen mau beli buku Kristen, malah dapat buku Islam, judulnya Akhlak Islam.